Allahu Akbar. Kalau aja dua kejadian tadi sampai terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, bisa-bisa saya nih yang disalahkan. Makanya dashcam tuh udah wajib banget di mobil kalian, terlebih mobil-mobil yang belum punya fitur kamera 360. Tahu sendiri kan kalau ada kecelakaan kendaraan yang lebih besar tuh sering disalahkan, walaupun belum tentu salah. Jadi kalau udah pasang dashcam di mobil kita tuh punya bukti rekaman kalau emang bukan kita yang salah. Jadi di mobil saya baru aja pasang dashcam, ini tuh dashcam dari Hikvision tipenya C200S. Ini tuh tipe dashcam yang paling terjangkau dari Hikvision, harganya 1 jutaan kecil aja, udah dapat dual vision, artinya ini satu set untuk kamera depan dan kamera belakang. Lumayan bisa hemat budget kan? Harga segini tuh belum termasuk kit untuk parkir ya, jadi kalau kita mau si dashcamnya standby terus, pas lagi parkir kita harus beli kit tambahan lagi, itu sekitar 285.000. Untuk brand Hikvision sendiri bukan pemain baru ya urusan kamera pengawas, karena mereka tuh udah terkenal banget di dunia CCTV. Dan untuk dashcam ini tuh dikasih garansi selama 2 tahun. Untuk paket penjualan ini kita bakal dapetin 2 buah kamera. Ini yang besar yang ada layarnya, ini untuk kamera bagian depan, dan yang kecil ini untuk kamera bagian belakang. Terus ada 2 kabel, yang satu kabel USB-C ini buat power, dan yang satunya lagi ini untuk kabel koneksi antara kamera depan dengan belakang. Terus ada stiker elektrostatis sama casan buat di mobil buat nyalain si dashcamnya. Pemasangan dashcamnya itu sebenarnya simple banget ya, nggak perlu dibawa ke bengkel, cukup baca panduan aja. Tapi kalau kalian tinggal di area Jabodetabek, itu mereka bisa ada jasa home service untuk pemasangannya. Untuk kamera depan ini saya taruh pasti sejajar dengan garis spion tengah, tinggal disesuaikan aja tingginya dengan masing-masing mobil, karena kan beda sudutnya. Untuk nempelnya pasang terlebih dahulu ya elektrostatis stiker tadi, ini karena dalam paketnya cuma ada 1 lembar aja tapi lebar, ini saya gunting, saya bagi 2, satunya untuk kamera belakang. Terus untuk kabelnya ini saya selipin di plafon bagian atas kayak gini untuk kabel power dan untuk konektor ke kamera belakang. Bedanya nanti di bagian pilar A, ini untuk kabel power turun ke pilar A lalu masuk ke area glove box dan kemudian saya selipin di bawah karpet baru ke tengah ke colokan buat chargernya. Sedangkan untuk konektor belakang ini saya sambungin lewat plafon samping di atas kayak gini ke area sampai ke belakang. Tenang aja ini panjang banget kok kabelnya. Buat mobil saya yang 2 row ini masih nyisa banyak banget. Jadi kalaupun mobil yang 7 seater harusnya nggak ada masalah. Untuk kamera belakang tinggal dipas-pasin aja di bagian tengah dan angle kameranya nanti aman bisa diputar nih untuk si kameranya. Dan kita bisa nyari sudut yang paling pas. Udah beres gitu doang kok masang dashcamnya. Nah kalau udah nyala, yang pertama dilakukan adalah masukin SD card ke dalam dashcamnya. Ini si kameranya support sampai 256GB. Tapi saya pakai yang 64GB aja. Terus nanti dashcamnya juga bakal minta format dan selesai di format kita harus koneksikan dulu kamera si dashcamnya dengan HP. Untuk aplikasinya tinggal download aja namanya Hik Dashcam di Play Store atau di Apple Store. Dan habis itu buat akun dan ya udah beres. Untuk password dari default masing-masing dashcam itu bisa kita lihat di bagian setting si dashcamnya ya. Dari aplikasinya ini kita bisa lihat lagi hasil rekamannya atau mau download video hasil rekaman juga bisa. Untuk navigasinya ini pakai 4 tombol yang ada di bawah dashcamnya dan karena layarnya lumayan besar ya 3 inch jadi buat lihat preview, buat nyeting dan lain-lain ini jadi lebih mudah. Dan setelah itu udah beres nih, nanti setiap mobil nyala ya dashcamnya juga bakal nyala otomatis dan melakukan perekaman. Nah untuk kualitas perekaman gambarnya ini kalian bisa lihat sendiri ya, Hikvision C200S ini bisa merekam di resolusi 1080 30 fps dan bisa kita set loopingnya ini mau per berapa menit. Ini saya set loopingnya per 1 menit aja, in case kalau butuh sesuatu nyari rekaman ini lebih mudah ya kalau per 1 menit. Hasil rekamannya ini juga udah saya ambil di beberapa kondisi jalanan, pagi, siang, malam, terus kondisi jalanan kering dan juga hujan. Untuk kondisi siang hari dan cerah sih hasil rekamannya ini udah bagus ya, baik di kamera depan maupun di kamera belakang. Ini hasilnya jelas, viewing angle-nya juga luas, jadi bisa nangkep kejadian yang ada di sekitar itu dengan lebih banyak dan juga tetap bagus. Detail-detail ya, seperti plat kendaraan dari kendaraan lain juga bisa terekam dengan jelas in case ada sesuatu kejadian ya kan. Nah untuk perekaman di malam hari di kondisi kering dan hujan untuk kendaraan atau benda-benda yang jaraknya agak jauh itu detailnya agak turun ya. Tapi hitungannya masih wajar banget untuk dashcam harga segini. Tapi secara overall sebenarnya sih masih cukup jelas aja kok hasil rekamannya.
Sementara untuk kamera belakang, ini di malam hari juga nggak sejernih hasil perekaman kamera depan. Cuman ini wajar karena kamera belakang ini kan sangat dipengaruhi sama kaca film yang dipakai. Kebetulan kaca film belakang mobil saya ini cukup gelap ya, di 60-80% gitu. Jadi tentu akan berpengaruh ke overall hasil perekamannya. Jadi kalau dengan kondisi yang kaca film gelap tuh ya kayak gini nih perekaman videonya. Untuk durasi recordingnya di memori 64 GB itu saya jalan dari Bandung ke Semarang sekitar 5,5 jam perjalanan, ditambah saya keliling kota mungkin sekitar 1-1,5 jam. Itu storage-nya yang masih tersisa sekitar 10 GB. Jadi storage 64 GB ini kurang lebih bisa nampung total perekaman 7-8 jam ya. Nah, kalau storage-nya udah penuh, nanti itu bakal limpa otomatis, jadi perekaman yang lama akan ketimpa dengan yang baru. Tapi tenang aja, kamera ini tuh tetap ada sensor goncangan in case kalau ada kejadian yang nggak diinginkan terjadi di mobil kita. Jadi rekamannya saat itu juga langsung ke lock, nggak bakal ketimpa. Jadi itu lebih mudah kalau misalnya nanti kita mau cross-check ulang si kejadiannya. Untuk sensornya juga udah cukup sensitif ya, karena di jalan rusak aja kadang dia udah langsung nge-lock hasil rekamannya. Oke, itu dia tadi ulasan saya atau pembahasan saya mengenai kamera Hikvision Dashcam C200S ini. Dan menurut saya untuk harga 1 jutaan kecil, Dashcam ini tuh cukup menarik ya. Karena dengan harga segini kita tuh udah dapat kamera yang dual vision, atau artinya kita dapat perekaman video di jalanan itu menggunakan 2 kamera depan belakang. Ya, kalau kalian tertarik dengan produk ini, kalian bisa cek langsung aja, link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan nanti kebetulan di tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus itu Hikvision akan hadir di Gias di ICE BSD. Dan nanti kalian bisa lihat promo-promo menarik di sana, dan juga katanya bakal ada berbagai hadiah. Oke, segini dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.